Perkenalkan, nama saya Panca Joshua Situmorang dengan NIM D1D02146 dari kelas R003. Di sini saya akan mempresentasikan proyek guna untuk memenuhi mata kuliah konservasi sumber daya hutan dengan dosen pengampu Ibu Nursanti SUT MSI. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul tentang kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Margasatwa, Komara, Kabupaten Takalar. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya ada membahas 4 topik. Yang pertama itu pendahuluan. Yang kedua tentang metodologi penelitian. Yang ketiga tentang hasil dan pembahasan, serta yang keempat kesimpulan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, pendahuluan. Kawasan Suaka Margasatwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPT SII 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Margasatwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Kemudian masing-masing ditetapkan Taman Buru Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 KPTS 2 1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152.050 hektar dan Suaka Margasatwa Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 KPTS 2 1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Kemudian kita lanjut ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini lokasi dan waktunya dilaksanakan di kawasan Suaka Margasatwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, melalui bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi, serta mengambil data-data di kawasan Suaka Margasatwa Komara. Kemudian dilakukan analisa data. Analisa foto udara atau citra secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, warna atau warna, tekstur, situs asosiasi, dan konvergensi bukti. Analisis data ini merujuk pada Perdirjen KSDAE nomor P 12 KSDAE 2015 bahwa kajian merupakan kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra pengiraan jauh, remote sensing, dan atau ground check. Interpretasi citra pengiraan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi, beserta penyebab kerusakannya. Dalam penentuan arah pemulihan ekosistem kawasan, dilakukan dengan analisis data, hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap petak ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai penting atau INP. Kemudian lanjut kita ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya tersebut berupa identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Takalar 289.084 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data pengiraan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan.
Karakteristik objek dapat dikenal berdasarkan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, warna atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Sukamarga Satwa Komara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Sukamarga Satwa Komara, Kabupaten Takala. Blok-blok tersebut dibagi menjadi 4. Terdapat ada 4 blok. Yang pertama itu blok Jabonga, terdapat di peta 1. Yang kedua itu blok Gunung Tinambung, terdapat pada peta 2. Yang ketiga itu blok Gunung Tinambung, blok Gunung Tinambung 2 pada peta 3. Dan blok Sapangan pada peta 4. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode sistematik sampling dengan bentuk petak, ukur atau plot berbentuk lingkaran. Yang kita akan membahas 4 petak tersebut. Yang pertama itu petak 1 dengan luas 34.012 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Marasikapa atau Vitex pubescens, bambu atau Bambusa sp, marapau atau Mangifera sp, dan lain-lain. Luas peta 1 adalah 34.012 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Kemudian peta 2 dengan luas 39.064 hektar. Dari hasil pengambilan data di peta 2 ini pada lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan yang ada di peta 2 diantaranya adalah Jabon atau Anthocephalus cadamba, Marasikapa atau Vitex pubescens, bambu atau Bambusa sp, dan marapau atau Mangifera sp, dan lain-lain. Luas petak 2 adalah 39.046 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Kemudian petak 3 dengan luas 25.076 hektar. Dari hasil pengambilan di petak 3, diketahui bahwa jenis tegakan pada peta ini telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RAHL tahun 2011, sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanam RAHL pada tahun 2011. Jenis kayu-kayuan yang banyak tumbuh di kawasan dan ditemui juga di pekarangan masyarakat diantaranya jati lokal, jati putih, mahoni, biti, bunga, ketapang, rangging, palapi, akasia, dan jabon. Kemudian peta 4 dengan luas 23.031 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa jenis tegakan yang terdapat di peta 4 diantaranya adalah mahoni atau Swietenia mahagoni, biti atau Vitex govasus, ada jati, Tectona atau Tectona grandis, jabon, Anthocephalus cadamba, dan Marasikapa atau Vitex pubescens, dan lain-lain juga. Luas petak pada petak 4 ini adalah 23.031 hektar, hingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot dengan petak ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Sukamarga Satwa Komara. Data ini digunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Sukamarga Satwa Komara. Kemudian ke kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembahasan presentasi kali ini adalah luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual, foto udara atau citra tahun 2016 pada kawasan Sukamarga Satwa di Kabupaten Takala adalah 289.084 hektar. Luas lokasi yang terdegradasi di Sukamarga Satwa Komara hasil pengukuran adalah
122.065 hektar. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE 2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dalam pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, terasa, rao, marapao, dan kirasa. Sekianlah hasil presentasi tentang proyek saya guna untuk memenuhi mata kuliah konservasi sumber daya hutan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.